Gue pengennya Pilpres hari ini aja deh. Gila capek banget isi diskusi di mana-mana. Pilpres politik aja. Mending dipercepat. Pilih aja sekarang. Siapa yang nomor satu ya jadi presiden. Gak usah 50% plus satu segala. Pokoknya siapa yang menang nomor satu udah. Itu aja yang jadi presiden. Jadi satu periode. Asli males banget nunggu Pilpres. Tekanan politik di mana-mana. Gak bisa dagang, gak bisa bisnis dengan lancar. Apalagi ada dua babak. Nunggu Juni lagi. Terus nunggu susunan menteri lagi. Terus nunggu rancangan APBN lagi. Nunggu jajaran direksi BUMN ganti lagi. Wes pokoknya serba nunggu. Semua dengan isinya politik bla kursi lah. Bla bla kekuasaan. Hanya politik itu saja yang diomongin. Tahu-tahu tahun 2025. Tahu-tahu tahun 2026. Where peran dunia kita nggak tahu harus ngapain. Dan rakyat yang dirugikan. Bro, menurut lu, di tahun 2100 and beyond, siapa negara yang akan berkuasa sebagai superpower country dan sebagai penguasa ekonomi dunia? India is the richest country in the world. Di tahun 2100, ke sana, spontan dia pun menjawab, kenapa India? Amerika menurut gua masih menjadi negara superpower dan kekuatan ekonomi 2-3 besar masih menguasai. Sehingga kalau diambil rata-rata, maka Amerika masih negara terkuat dan pembeli dunia. Maka saya pun menjelaskan narasi ini. Kita mundur ke abad 19, di mana UK atau United Kingdom adalah negara terkaya dan terkuat di dunia. The richest and the strongest country yang mengendalikan dunia. The world order di bawah Inggris waktu itu. Di tahun 1850-an Amerika menyamai ekonomi Inggris dan semenjak saat itu hingga sekarang Amerika terus menjadi negara terkaya di dunia. Dolar Amerika menjadi mata uang terkuat. Militer Amerika menjadi yang terkuat dan penduduk yang kaya terbanyak di dunia sampai saat ini ada di Amerika. Kemudian ada Tiongkok yang mulai membuntuti Amerika, di mana di tahun 2024 ini sudah mendekati kemakmuran Amerika sebagai negara terkaya nomor 2 di dunia. Di sisi lain, Amerika diprediksi ekonomi yang melemah semenjak tahun 2027 dan akan terus melemah hingga tahun 2050. Diperkirakan di tahun 2030 Tiongkok menyusul Amerika sebagai negara terkaya di dunia. Lalu ada yang menarik karena India di tahun 2024 ini sudah menjadi negara nomor 5 terkaya di dunia yang secara trajektori India akan menyusul kekayaan Amerika di tahun 2040 sebagai negara nomor 2 terkaya di dunia di bawah Tiongkok. Saat ini Amerika menguasai 20% perdagangan dunia, 70% adalah the rest of the world. Kemudian bursa saham Amerika menguasai 53,2% transaksi global. Sekarang, mengapa India akan memimpin? Kita melihat jumlah penduduk Tiongkok sejak tahun 2023 kemarin angka pertumbuhannya menurun, alias populasi Tiongkok berkurang. Seperti Jepang di tahun 1990-an, yang penduduk yang berkurang yang menyebabkan Jepang tidak kompetitif lagi negaranya. Semenjak tahun 1990-an, selama 3 dekade, ekonomi Jepang hingga saat ini jalan di tempat. Jika dibandingkan Amerika, Tiongkok sebentar lagi warganya akan menjadi lebih kaya dari individu Amerika, yaitu di tahun 2030 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun sisi negatifnya, harga barang produksi di Tiongkok semakin meningkat dan Tiongkok biaya produksi menjadi tidak murah lagi. Apapun manufaktur yang dikerjakan di Tiongkok. Persis seperti Amerika yang terjadi di dalam 30 tahun terakhir di mana mahal harga buatan Amerika yang membuat Amerika saat ini manufaktur hanya memberikan 17% dari ekonomi Amerika yang 77% adalah bisnis dalam bidang jasa. Di dalam 77% tersebut, sebagian besar adalah jasa teknologi termasuk AI, data mining, dan kripto. Sekarang populasi India dibandingkan populasi Tiongkok adalah kebalikan. India masih bertumbuh dengan cepat di mana Tiongkok malah turun. Di tahun 2023 kemarin, India sudah menjadi negara terbanyak penduduknya dan akan terus mendominasi hingga 50 tahun ke depan. Kemudian, kue ekonomi India mirip dengan Tiongkok. Manufaktur memberikan kontribusi 27%. Saat ini, yang akan meningkat sampai 40% dalam 30 tahun ke depan. Sektor jasa di India menguasai 60% ekonomi. GDP per kapita saat ini India baru $2,200. Masih punya banyak gap yang harus diisi untuk menjadi negara makmur seperti Tiongkok di level $12,000 per kapita. Yang mana jika hal itu terjadi dikalikan jumlah populasi, maka kekayaan India tidak tertahankan untuk menjadi negara nomor 1 terkaya di dunia di tahun 2050. Jika India terus menggunakan kebijakan seperti dalam 10 tahun terakhir ini. Lalu Indonesia bagaimana langkahnya? Masa Indonesia nggak lo perhitungkan?
Bro, udah 2 jam nih kita mau harusnya kan kita 30 menit. Urusan Indonesia asalnya gara-gara kepala bingung. Lihat pajak doang yang naik oleh opung lagi. Bagaimana kamu tak sabar? Please.